Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami, Paguyuban Suryo Kendil Wesi Kebumen. Saya Hendro Nur Cahyono. Siang hari ini kita akan mengungkap atau mediasi pengungkapan pasien kita. Yang di situ pasien kita ada keluhan punggungnya selalu berat, kenceng, dan badannya itu lemas, mudah sakit-sakitan. Sejak saudara kita pindah rumah di desa itu, saudara kita itu merasa daya tahan tubuhnya semakin menurun. Dan di desa itu atau di rumah saudara kita itu sering terjadi penampakan. Nah, kita akan cari tahu apakah saudara kita ada gangguan dari bangsa jin atau sihir. Insya Allah mudah-mudahan kita temukan jawaban di mediasi pengungkapan siang hari ini. Yuk, Wan. Seperti biasa kita ambil salah satu bangsa jin yang ada pada tubuh pasien kita lewat media foto. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Siapa yang berani mengganggu saya? Maaf mengganggu, Mbak. Maaf. Kamu ya? Iya. Yang mengganggu saya? Iya, betul. Kenapa kamu mengganggu saya? Saya tidak maksud mengganggu, Mbak. Saya tidak maksud mengganggu. Cuma pengen ngobrol saja, Mbak, sebentar. Saya sedang istirahat. Iya. Kamu ganggu. Ya, makanya saya minta maaf. Kita cuma ngobrol-ngobrol sebentar. Setelah itu silahkan nanti Mbahnya balik lagi ke asalnya. Kamu ini siapa? Saya Hendro, Mbak. Saya Hendro dari Kebumen. Ini dengan... Lu apa dengan saya? Sehingga kamu mengganggukan waktu istirahat saya. Saya cuma pengen ngobrol saja, Mbak. Pengen nanya-nanya saja, Mbak, sebentar saja. Ini dengan Mbah siapa, Mbah, kalau boleh tahu? Legowo. Oh, Legowo. Ya. Maaf, Mbah Legowo. Berani-beraninya kamu memanggil saya. Maaf, Mbah Legowo. Saya mau nanya sebentar dong, Mbah Legowo. Apa? Mbahnya ini kenapa tinggal di tubuh saudara saya, Mbah? Suka-suka saya. Memangnya tidak boleh. Gini, dengan adanya Mbahnya di tubuh saudara saya itu sering sakit-sakitan tubuhnya. Iya, betul sekali itu memang. Dia sakit-sakitan adanya saya. Punggungnya sering berat. Iya, betul. Sakit. Iya. Memang betul itu. Jelas. Itu kalian itu yang pasti. Itu kalian yang bikin seperti itu. Ya, itu saya. Kenapa tanya seperti itu? Ya, ada salah apa pada saudara saya, Mbak? Kok bikin sakit kayak gitu? Oh, salah apa? Iya. Saya tidak suka. Kenapa tidak suka, Mbak? Tidak suka. Apa Mbahnya disuruh oleh seseorang? Enak saja. Saya ini bukan kacung. Oh, bukan pesuruan. Saya ini adalah penjaga
kerajaan. Mbahnya Pintu penjaga. pertama saya. Nah, Saya yang jaga pintu pertamanya. kerajaan di mana, Mbah? Di daerah saya, di tempat saya. Oh, apa di rumah saudara saya atau bagaimana? Apa di mana Ya, kerajaan itu? di sekitarnya rumah dia. Oh, Tepatnya ya di desa tersebut. oh, Ada kerajaan saya, namanya Kerajaan Bambu Kuning. oh. Ini Mbah, maaf. Eh, ada salah apa sehingga Mbahnya itu bikin sakit saudara-saudara saya, Mbah itu, Mbah? Kita maksudnya maaf biar tidak ada kesalahpahaman, Mbah. Kalau memang salah nanti kita bisa perbaiki karena saudara saya tidak tahu. Oh, ya. Dia itu kan baru Iya, tinggal di situ. iya. Heeh. Wajar dong buat perkenalan. Ya, perkenalan bagaimana? Sih dimaksud perkenalannya, mak suruh perkenalan bagaimana? Ya perkenalan dengan saya. Gimana kamu? Ya, caranya gimana perkenalannya? Ya saya dengan menunjukkan saya dengan mengganggu dia. Ya itu bukan perkenalan, itu namanya mbahnya itu tidak baik. Itu dolim, Mbah. Oh tidak, memang dia harus diberitahu supaya dia itu hati-hati kalau lewat jalan saya. Nah, itu saudara saya kan sering lihat-lihat penampakan di rumahnya, terus kadang di belakang rumah, di depan rumah, sosok hitam tinggi. Itu siapa, Mbah? Saya, semua teman-teman saya memang seperti itu. Suka melihatkan dirinya. Kenapa? Kenapa sering menampakkan diri, Mbak? Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya mereka itu tahu, takut, dan pergi meninggalkan yang dihuni. Tapi kok tidak saudara saya, Mbak? Banyak warga situ sering melihat penampakan-penampakan di desanya itu. Oh iya tentu, memang. Karena itu kami sengaja melihatkan seperti itu. Terutama orang baru. Orang baru. Iya. Nah, tujuannya apa kok sampai orang-orang yang sudah lama aja di situ kalian ganggu dengan sering muncul? Iya, kalau sudah lama dia sudah takut, sudah tahu, sudah takut. Jadi tidak perlu. Kalau orang baru itu kan pasti lebih enak saya ganggu. Ya, terus ini loh, Mbah. Tapi anehnya ini, saudara saya kalau di rumahnya itu jadi mudah marah, sakit-sakitan. Di desa di situ juga iya. Tapi kalau keluar dari rumah dan keluar dari desa itu, badannya sehat. Apa memang tujuan kalian biar saudara saya itu atau mungkin harus keluar dari rumah atau desa itu, Pak? Iya, itu tujuan saya. Kan saya sudah bilang supaya jangan menghuni di situ. Kalau misalkan kita tinggalkan rumahnya dan pindah tapi tetap di desa itu bisa, boleh. Ya, saya ganggu lagi. Bila maunya mbahnya gimana sebenarnya sih? Maunya saya, ya saya senang-senang aja. Sebab tujuan kami adalah membesarkan kerajaan kami. Oh, maksudnya mbah berarti desa itu ada kerajaannya mbahnya gitu. Iya, Dan inginnya mbahnya biar warga situ pergi dari desa itu. ya seperti itu. Hmm. Tapi mereka hanya sebagian saja yang kami ganggu saja. Dan ada sebagian yang tidak kami ganggu juga. Nah, itu yang sebagian yang banyak tidak diganggu itu yang bagaimana, Mbak? Ya tentunya yang tidak patut kami ganggu, yang bukan tandingan kami. Oh, maksudnya orang-orang warga situ yang punya kesaktian. Bukan kesaktian, Apa? keimanan. Oh, keimanan. Mereka yang punya iman, rajin beribadah, itu tidak bisa kami ganggu. Karena mereka apa ya? Ada cahayanya atau Iya, apa? seperti itu. Ada kayak seperti itulah saya bilang kamu tadi. Berarti mbahnya itu nyari yang menyari orang-orang yang diganggu itu yang
paling lemah-lemah dulu kayak gitu. Yang lemah dulu, yang lemah-lemah dulu, karena orang baru biasanya itu yang datang di situ ya tidak mesti sih, besarnya ya lemah-lemah. Hmm. Oh. Berarti tujuannya mbahnya itu biar desa situ ditinggalkan warganya, biar mbahnya itu bisa mengembangkan, membesarkan kerajaannya gitu. Ya itu tujuan, sebenarnya tujuan ya seperti itu juga. Tapi tujuan saya sebenarnya membesarkan wilayah kerajaan saya. Semakin banyak tempat kosong, semakin manusia takut dan jarang ada yang menginjak tanah di situ, maka kerajaan kami semakin membesar. Berarti mbahnya ini jahat banget ya, soalnya ya besarin saja sebenarnya, nggak usah ngusir-ngusir warga situ mbah. Loh, Apalagi kalau bikin kita sampah. besarin saja, tapi kita masih ada manusia yang sering ke situ seperti itu, kita tidak tenang. Kita mau besarin, kita ibaratnya saya buka ruang dulu supaya itu malah batu-batunya itu disingkirin dulu. Baru bangun istana. Lah manusia itu batu-batunya. Ya nggak kayak gitu, kan beda alam mbah. Harusnya ya mbahnya menyadari yang penting kita beda alam. Ya, semakin saya menyadari, saya cari tempat yang kosong. Ya situ banyak warga, ya biarin dong, dia kan juga punya hak karena memiliki saudara-saudara saya. Kayak gitu loh mbah, jangan Terus kayak maksud gitu. kamu gimana? Ya maksud saya kalau mbahnya kayak gitu mau nyingkirin manusia, padahal kita juga udah beda alam, ya nanti kita akan minta pertolongan Allah biar kalian yang tersingkir dari desa itu atau mungkin dari rumah saudara saya. Ya, silakan, saya tidak pernah melarang untuk meminta pertolongan. Silakan. Yang terutama jelas nanti akan saya singkirkan, minta pertolongan Allah kalian-kalian yang ada pada tubuh saudara saya menjadikan sakit-sakitan. Oh, tidak apa-apa kalau kamu memang bisa, tidak apa-apa. Ya pantas saudara saya nggak sembuh-sembuh sakitnya kan. Ternyata kalian yang bikin sakit ya. Iya saya. Hebat kan saya? Ya, ya sebenarnya sih dibilang hebat, menurut saya tidak hebat. Loh, kenapa tidak hebat? Kamu meremehin saya berarti. Ya karena kalian nyerangnya yang lemah-lemah. Coba kalian yang hebat itu menyerang yang ada cahayanya, yang ada keimanan yang tinggi. Baru kamu hebat. Terlalu lama. Nanti saya serang yang tinggi-tinggi itu dulu. Waduh, habis waktu. Kalau yang lemah-lemah itu kan cepat. Nah, Ya cepat. sudah. Saya akan sarankan pada saudara saya agar taat ibadahnya. Taat menjalankan sholat 5 waktunya. Dan saya akan omongkan ke saudara-saudara warga situ biar terutama memang ketaatan, keimanan kita pada Allah sehingga kalian-kalian itu tidak mampu mengganggu atau mengusik. Kamu bawel sekali. Janganlah seperti itu. Ya memang adanya seperti itu. Ya. Sudah. Sekarang kamu tak kembalikan ya, yang jelas. Kalau kalian bisa diomongin, pergi. Boleh kalian mengembangkan kerajaan, tapi jangan ganggu saudara-saudara saya di situ. Nggak mau. Kalau nggak mau ya berarti nanti tunggu saja kami ya. Kita akan minta pertolongan. Sudah cukup. Sudah cukup. Allah. Alhamdulillah saudaraku. Ya, seperti itu. Bangsa jin juga sama seperti manusia. Ada yang saklek, ada yang egois, ada yang tidak bisa mengerti. Tapi banyak juga sih bangsa jin yang di situ mengerti, bisa ya memahami lah, kita berdampingan. Tapi ini ternyata ada kerajaan bangsa jin, tapi di situ penghuninya itu saklek-saklek, apa ya, egois-egois. Ya tentunya kita akan bantu saudara kita akan minta pertolongan Allah biar mereka itu disingkirkan oleh Allah. Ya. Saya Hindro Nur Cahyono, Paguyuban Suryo Kendil Besi Kebumen. Segala kesalahan maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.